Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosimata Anjani, NPMA 1L021012 dari Bimbingan Konseling Mata Kuliah Komunikasi Antarpribadi. Dosen pengampu Rita Cynthia, SPI, MSI. Di sini saya akan membacakan teori-teori komunikasi antarpribadi. Pengertian teori. Teori adalah seperangkat aturan yang saling berkaitan satu sama lain yang terdiri dari definisi yang secara konseptual mengorganisasi aspek dunia empiris tetap secara sistematis. Terdiri dari asumsi, preposisi, dan aksioma dasar yang saling berkaitan dan terdiri dari fenomena digeneralisasi yang diterima dan dibuktikan secara empiris. Ciri umum teori. Semua teori adalah abstrak dari suatu hal, dengan demikian teori sifatnya terbatas. Semua teori adalah konstruksi ciptaan manusia, sehingga sifatnya relatif dalam arti tergantung pada cara pandang si pencipta teori. Sifat dan aspek yang diamati serta kondisi lain yang mengikuti seperti waktu, tempat, dan lingkungan sekitarnya. Sifat dan tujuan teori bukan semata-mata untuk menemukan makna yang tersembunyi, tetapi merupakan suatu cara untuk melihat fakta, mengorganisasikan, serta mempresentasikan fakta tersebut. Dengan demikian, teori yang baik adalah konseptualisasi dan penjelasannya didukung oleh fakta dan dapat diterapkan di kehidupan nyata. Merupakan konseptualisasi atau penjelasan logis tentang fenomena peristiwa komunikasi dalam kehidupan manusia. Fungsi teori yang mencakup dalam fungsi teori yaitu mengorganisasikan, memfokuskan, menjelaskan, mengamati, membuat prediksi, heuristik, komunikasi, kontrol ataupun mengawasi, dan yang terakhir generatif. Patokan sebagai tolak ukur evaluasi kesahihan teori yaitu cakupan teoritis, artinya yang menjadi persoalan apakah suatu teori yang dibangun memiliki prinsip generalitik. Cakupan kesesuaian, artinya apakah isi teori sesuai dengan pertanyaan. Cakupan heuristik, artinya merupakan suatu teori yang dibentuk mempunyai potensi untuk menghasilkan penelitian atau teori lainnya yang berkaitan. Validitas, konsistensi internal dan eksternal, artinya dalam internal mempersoalkan apakah konsep dan penjelasan teori konsisten dengan pematangan. Sedangkan eksternal, apakah teori yang dibentuk didukung oleh teori lainnya yang telah ada. Dan terakhir, cakupan parsimoni, artinya teori yang baik adalah berisi penjelasan yang sederhana. Model komunikasi antarpribadi. Model merupakan upaya untuk mewakili sesuatu itu apa dan bagaimana cara kerjanya. Model awal komunikasi antarpribadi yang sederhana, tetapi model menawarkan wawasan canggih ke dalam sebuah proses. Model linier. Model komunikasi pertama dari komunikasi antarpribadi, Laswell 1948, digambarkan linier atau salah satu cara proses di salah satu tindakan seseorang pada orang lain. Memiliki dua kelemahan yang serius, mereka menggambarkan komunikasi sebagai mengalir hanya dalam satu arah, dari pengirim ke penerima. Ini berarti bahwa pendengar hanya mendengarkan, mereka tidak mengirim message. Model interaktif. Fitur utama dari model interaktif adalah umpan balik yang menimpakan tanggapan terhadap pesan Weiner 1967. Umpan balik terbentuk dari lisan non-verbal atau keduanya, dan mungkin tidak dapat dilakukan. Sudut pandang pergaulan sosial dan kesetaraan dipusatkan pada pertukaran manfaat dan biaya, serta dari pola pertukaran ini terhadap hubungan. Model pragmatis ini diidentitaskan pada teori ekuasis atau kesetaraan yang digunakan pada 4 kualitas. 1. Bertukar manfaat. 2. Meningkatkan beban biaya bagian. 3. Mengintensifikan pertukaran manfaat pada saat biaya peningkatan. 4. Memperbesar manfaat untuk mengurangi daya tarik. Aksioma URT ketidakpastian yang tinggi pada permulaan awal ketika komunikasi verbal orang asing meningkat. Tingkat ketidakpastian menurun. Jika ketidakpastian menurun, jumlah komunikasi verbal meningkat. Hal ini menyatakan kebalikan atau hubungan negatif antara ketidakpastian dan komunikasi verbal. Ketika ekspresif afiliatif nonverbal meningkat, tingkat ketidakpastian menurun dalam situasi interaksi awal. Communication pragmatics.
Interactional View, Watt-Lewis 1967. Pandangan interaksional dalam komunikasi antar pribadi juga dikenal dengan teori pragmatik, sebab proses komunikasi sangat tergantung pada situasi tertentu yang ada. Asumsi dasar dari teori ini bersifat humanistik. Kreativitas individu dengan segala sifat keunikan masing-masing orang sulit sekali didekati dengan paham positivasi. Demikian juga situasi di mana komunikasi berlangsung juga sangat unik. Artinya selalu berbeda dari situasi yang satu dengan yang lain. Terima kasih. Itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.